Selamat pagi rekan-rekan pemuda. Pagi, ya masih kosong ya bangkunya, tapi nggak apa-apa. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah. Sebelum kita mulai, saya mau kita belajar satu lagu. Judulnya Jadikan Kami Sehati Sepikir. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami. Satukan kami. Satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi ku menyatakan bahwa-Mu. Jadikan kami satu. Lagunya seperti itu ya, nanti akan kita nyanyikan pada saat kebaktian. Ya, sebelum kita memulai kebaktian kita pada pagi hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk mengambil saat teduh. Saya mau sapa teman-teman sekali lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ya, sungguh bersukacita ketika kita semua bisa hadir di tempat ini, boleh sama-sama bersekutu untuk memulai kebaktian kita. Kita bersyukur teman-teman, meskipun dalam kondisi apapun kita saat ini, mungkin ada yang lagi senang atau mungkin datang dalam keadaan sedih, mungkin lagi bergumul atau mungkin sedang menantikan jawaban doa dari Tuhan gitu ya. Apapun kondisi kita saat ini, kita patut bersyukur karena saat kita boleh datang itu semua hanya karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan atas segala ciptaannya, atas segala pemeliharaannya dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Mari dengan berdiri kita memuji Allah kita. Terpujilah Allah.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita awali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah pencipta langit bumi dan segala isinya. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Teman-teman, kita tentunya pasti pernah dengar slogan ini ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita apa? Runtuh ya, bukan yang lain ya. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terus di dalam Pancasila juga ada tuh kata-kata tentang persatuan. Sila keberapa? Kedua. Yakin ketiga? Bener nggak? Bener ya. Ya, jadi di sila ketiga dikatakan apa? Persatuan Indonesia. Dan tema kita minggu ini berkaitan juga dengan persatuan gitu ya. Bersatu untuk berkarya di dunia. Ya, bersatu, persatuan gitu ya. Kira-kira bersatu itu atau persatuan itu sepenting itu nggak sih teman-teman? Sehingga itu dijadikan slogan, dijadikan falsafah gitu dalam Pancasila. Apakah sepenting itu persatuan? Saya mau ajak kita untuk melihat sebuah video. It's smarter to travel in groups. Kira-kira dari video itu bersatu itu atau persatuan itu penting atau enggak ya? Penting, benar. Iya, dari video itu kita lihat bahwa persatuan itu tuh, bersatu itu tuh sungguh sangat penting ya. Ketika kita ada di dalam lingkungan kita ada sendirian, tiba-tiba ada musuh datang, tantangan ataupun masalah yang kita hadapin. Tapi ketika ada orang-orang di sekeliling kita yang membantu, kita bersatu untuk melawan itu semua, maka itu akan pergi gitu ya, akan hancur. Ya, teman-teman, manusia itu ternyata unik sebagai sebuah individu. Manusia sebagai individu, tapi tidak terlepas juga manusia itu hidup sebagai makhluk yang sosial gitu ya. Di tengah-tengah keunikan itu, kita tidak berarti tidak butuh orang lain, meskipun kita mungkin ngerasa, saya bisa nih melakukan ini, saya pinter nih, saya hebat nih, saya punya posisi yang tinggi nih di kantor saya gitu ya, atau misalnya punya prestasi yang baik di sekolah saya. Tapi ternyata ketika kita hidup itu tuh kita nggak melulu tentang diri kita juga butuh orang lain untuk hidup gitu. Kalau tadi kita lihat video itu gimana ya, misalnya si penguin tadi cuman sendirian, nggak ada teman-temannya, ya pasti dia akan dimangsa sama pemburu-pemburu itu. Kepiting tadi juga kalau nggak ada teman-temannya mungkin dia bisa mati ya sendirian, tapi ketika bersatu itu semua bisa dilalui dengan baik. Bersatu bukan sekedar berkumpul ternyata ya, bukan sekedar berkumpul ada dalam satu kumpulan, tapi kita berada lebih dari itu, kita punya tujuan yang sama di dalam satu perkumpulan itu, dalam suatu komunitas itu. Tidak ada yang merasa dirinya lebih hebat
ataupun tidak ada yang merasa dirinya lebih jago dari orang lain gitu ya. Dan Tuhan pun juga menginginkan kita bersatu. Gitu, seperti doanya dalam Yohanes 17 ayat 21 berbunyi demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya, bagian firman Tuhan ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya agar mereka bersatu gitu ya. Tapi doa ini juga tidak hanya berlaku untuk murid-muridnya pada masa itu, tapi berlaku juga untuk kita di masa ini. Mari dengan kerinduan yang sama seperti Bapa dan Yesus yang adalah satu, kita juga mau hidup di dalam kesatuan, sehati, sepikir, sehingga dunia melihat Kristus hidup dalam kita. Jadikan kami sehati sepikir. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Satukan kami. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Kita katakan sekali lagi, satukan kami ya Tuhan. Satukan kami, satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Kami satu, seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi kemenangan rahmat. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Tadi di awal ketika kita sama-sama sepakat ya, bersatu itu penting ya ternyata ya. Menjadi sehati sepikir itu penting ya ternyata gitu. Tapi kenyataannya bersatu, sehati sepikir itu kadang-kadang kita cuma jadikan sebagai sebuah slogan, sebagai falsafah dalam kehidupan kita, atau mungkin sebatas catatan kecil yang kita kasih highlight. Kita tahu itu penting, tapi kita abaikan. Atau mungkin kita tahu, kita ngerti juga gimana cara melakukannya, tapi kita nggak mau aja gitu, males aja ngelakuinnya. Kita sebagai orang Kristen yang seharusnya memberi dampak, malah justru kitanya sendiri di dalam yang terpecah-pecah. Ya mungkin nggak kelihatan dari luar ya teman-teman ya. Dalam hati kita mungkin ketika ada di dalam satu komunitas
contohnya KP gitu ya, mungkin dalamnya kita baik-baik aja, tidak ada yang bertengkar, tapi dalam hati mungkin kita ngerasa, ih saya lebih hebat dari dia gitu. Atau mungkin kita ngerasa, ih kok dia kayak gitu ya, kok dia aneh ya, kok dia begitu ya gitu. Ada begitu banyak hal yang membuat kita pada akhirnya menghalangi persatuan itu, kebersatuan itu secara utuh. Bukan hanya sekedar komunitas yang ada bergrup seperti ini, tapi juga di dalam hati kita, apakah kita sama-sama benar atau benar-benar bersatu di dalamnya. Teman-teman, mari saat ini kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun jika selama ini di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang menghambat terciptanya persatuan, terciptanya kesatuan, nggak hanya di gereja ya, tapi di kantor atau di komunitas lain yang mungkin kita ikuti gitu teman-teman. Sambil menyanyikan lagu ini, mari kita sama-sama menghayati setiap kata demi kata. Hal-hal yang mungkin berulang kali kita lakukan yang menyakitkan hati Tuhan maupun sesama kita lewat kata-kata kita mungkin, perbuatan kita, atau mungkin yang ada dalam hati kita yang tidak terlihat. Kita mau minta Tuhan yang mengampuni dengan kasih sayangnya. Bila kurang dosaku. Bila kurang dosaku, padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan
Kami bersyukur Tuhan karena kami punya Tuhan yang dengan lemah lembut, dengan kasih sayang-Mu merangkul kami kembali. Walau berulang kali kami melakukan dosa, walau berulang kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, menyakiti hati sesama kami, namun kami mau datang ke hadapan-Mu mengakui semuanya. Mohon ampun untuk setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Biarlah dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, kami juga boleh datang ke hadapan-Mu saat ini. Terima kasih untuk pengampunan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kepada setiap orang yang dengan sepenuh hati mengakui dosa dan kesalahannya, maka pengampunan Allah tersedia dalam berita anugerah dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-30. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Mari saling menyampaikan salam damai sambil bersalaman. Mari teman-teman yang pria, kita bersama-sama nyanyikan Heran Allah mau memberi. Heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Yang wanita katakan ku heran oleh rahmat. Heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya, jiwaku tenang. Namun aku percaya, dan aku yakin kuasa-Nya. Ia menjaga dan membarukan hingga hari Heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku, dan dalam firman-Mu benar, siapa penebus. Namun aku percaya, dan aku yakin dan kuasa-Nya. Ia menjaga dan membarukan hingga hari Mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami mengucap syukur untuk kasih setia dan penjagaan Tuhan. Dan sekarang sempurnakanlah ibadah kami dengan Engkau sendiri yang memperdengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Mari berkata-katalah atas kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26 menjadi bacaan Injil pada pagi hari ini. Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan 26. Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku,
supaya mereka menjadi satu dengan sempurna, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan terus memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Haleluya. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti sebagian dari kita pernah ketika scroll media sosial kita pernah bertemu quote yang mengatakan, biarin aja kalau ada orang yang membicarakan kita di mana? Di belakang kita. Sebab posisi mereka memang ada di belakang kita. Itu kata quote. Teman-teman, tentu kita paham ya maksud dari quotation itu. Dan biasanya kalau begini teman-teman, sudah pasti yang diomongin kebaikan atau keburukan. Belum tentu, sudah pasti tidak mungkin yang diomongin kebaikan. Sudah pasti yang diomongin adalah keburukan. Nah, kalau ada orang yang ngomonginnya di depan kita teman-teman, kalau kemudian ada orang ngomongin kita di depan kita, apa biasanya respon kita? Mungkin kita akan segera komen, nanti dulu, tergantung apa yang diomongin. Kalau yang diomongin itu kebaikan kita, respon kita apa teman-teman? Senyum-senyum, alis diangkat-angkat, oh itu, nah, pastilah gitu ya. Tapi kalau di depan kita yang diomongin keburukan kita, responnya apa teman-teman? Mungkin ada yang kemudian maunya apa? Langsung begitu. Atau ada yang gitu. Ada saya di sini gitu ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ini yang dilakukan Tuhan Yesus di hadapan para muridnya. Tuhan Yesus nampaknya sedang ngegibahin para murid-muridnya. Tuhan Yesus ngegibahinnya dengan cara apa teman-teman? Doa dengan Bapaknya. Apakah ini karena Tuhan Yesus sedang nyindir para murid? Kebiasaan manusia zaman sekarang itu kan gak mau negur langsung, tetapi biasanya nyindir. Apakah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya ini sedang nyindir? Tapi kok rasanya bukan nyindir? Emang benar gak nyindir? Bukannya para ribut itu suka bukannya para murid itu kan senang ribut gitu ya. Kalau kita lihat di dalam teks-teks Injil yang lain, kita akan menjumpai para murid itu suka ada yang berebut tempat duduk kanan kirinya Tuhan Yesus. Apakah karena itu Tuhan Yesus itu mendoakan mereka? Tetapi teman-teman, sepertinya Tuhan Yesus tidak sedang nyindir. Alih-alih nyindir, Tuhan Yesus justru sedang membicarakan visinya. Visi Tuhan Yesus atas kehidupan para murid. Dan visi itu adalah refleksi dari relasinya dengan Bapaknya. Visinya adalah para murid hidup di dalam kesatuan, sebagaimana Tuhan Yesus tinggal di dalam Bapa dan Bapa tinggal di dalam Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang terkasih, menariknya visi Tuhan Yesus untuk para murid ini bukan sesuatu yang utopia, bukan sesuatu yang jauh dari realita. Faktanya mengatakan bahwa manusia itu sendiri adalah, ini kebetulan ada Dr. Aaron, saya kalau salah tolong dikoreksi ya, dengan segera, salah Kak, jangan asal ngomong gitu ya. Faktanya mengatakan konon kabarnya manusia itu adalah
makhluk yang secara fisik merupakan sebuah kesatuan dari berbagai sistem dan jaringan dalam tubuh. Benar nggak? Benar, puji Tuhan. Sumbernya benar gitu ya. Teman-teman, kalau kita melihat sistem pernafasan manusia, bisa nggak kemudian kita hanya nafas dipakai hidung aja? Sekarang katanya ada model nafas yang untuk bisa meredakan stress release, ada indera di sini, pergabungan dari dokter dan psikologi gitu katanya ya. Kalau nafas katanya nafas dari mulut lalu dikeluarkan pelan-pelan nafas dari hidung, keluarkan pelan-pelan dari mulut, itu kemudian bisa menurunkan stres. Katanya begitu. Benar nggak? Benar. Puji Tuhan, benar lagi sumber saya gitu ya. Nah, rekan-rekan yang terkasih, ini mau mengatakan apa sih teman-teman? Bahwa ternyata visi Tuhan Yesus itu mau mengatakan bahwa ini tuh bukan sesuatu hal yang jauh dalam kehidupan manusia, enggak. Memang hukumnya manusia itu punya kesatuan dalam tubuhnya. Secara fisik aja manusia itu udah bicara soal kesatuan. Sistem pernafasan, sistem reproduksi, sistem sekresi, bagaimana kemudian mulut, hidung, tenggorokan, paru-paru bekerja sama. Belum lagi sistem peredaran darah manusia, belum lagi pergantian sel-sel kulit manusia, belum lagi sistem yang lain. Tubuh manusia sendiri bicara soal kesatuan. Darah, betapa manusia nggak bisa hidup tanpa darah, bicara soal kesatuan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya visi Tuhan Yesus ini mau mengatakan jika secara fisik manusia adalah sebuah kesatuan, maka secara spiritualitas manusia juga seharusnya hidup dalam kesatuan dengan Sang Penciptanya, yaitu Allah Bapa. Itu sebabnya menarik kalau tadi di awal ibadah kita diajak untuk nyanyi tentang bagaimana bahwa Allah itu yang menciptakan manusia. Seolah kita diingatkan bahwa ketika kita masuk di dalam peribadahan, maka kita ingat bahwa kita ini punya kesatuan loh. Bukan hanya dengan sesama kita, tapi dengan alam ciptaan kita. Kenapa ya? Karena memang hakikatnya manusia itu punya kesatuan. Jadi ketika manusia adalah secara fisik punya kesatuan, maka secara spiritualitas manusia juga punya kesatuan dengan Sang Bapa Pencipta, yaitu Allah Bapa. Dan manusia tidak hanya bisa hidup secara spiritualitas dengan Bapanya saja, tetapi ia juga memiliki kesatuan dengan manusia yang lain. Manusia menjadi makhluk interkoneksi yang tidak bisa dilepas dari keterhubungan dengan yang lain. Rekan-rekan muda yang terkasih, keterhubungan inilah yang kemudian menjadi isu di dalam teks bacaan kita hari ini. Jika Tuhan Yesus selalu terhubung dengan Bapanya, maka secara spiritualitas pengikut Tuhan Yesus terhisap di dalam persekutuan Tuhan Yesus dengan Bapanya. Keterhisapan itu membuat pengikut Kristus berjumpa satu dengan yang lain di dalam sebuah komunitas. Dan karena sama-sama terhisap, maka di dalam setiap perjumpaan pengikut Kristus tidak bisa menempatkan diri menjadi si paling tahu. Pengikut Kristus tidak bisa menempatkan diri menjadi orang yang si paling hebat atau si paling populer. Tidak ada lagi eksklusivitas, tetapi semua sama. Kenapa? Semuanya sedang terhisap. Dan ketika seseorang itu kemudian terhisap di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus dan Bapaknya, maka ini bukan sebagai sebuah default, teman-teman, otomatis, udahlah auto gitu. Ketika kita menjadi Kristen, ketika kita mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita nggak auto bahwa oke, aku terhisap di dalam sebuah komunitas. Harus ada sebuah kehendak, harus ada sebuah tuntutan dari dalam yang kemudian mengatakan ayo terlibat. Ibu bapak, saudara, teman-teman yang terkasih, ketika kita melihat orang-orang rekan-rekan yang ada di sini, pertanyaannya kenapa sih masih mau datang di Komisi Pemuda? Apakah hanya karena publikasi? Kok saya mau ngomong pamflet itu kan bahasa zaman dulu banget ya. Apa teman-teman? Ya, brosur, bener, thank you ya Vincent. Apalah itu kalau brosur atau apa begitu ya. Ya, itulah ya publikasi. Nah, itu ya. Apakah kita datang ke Komisi Pemuda ini karena itu?
Rasa-rasanya bukan hanya karena itu. Apakah rekan-rekan pengurus yang mau jadi pengurus itu karena ya udah default aja mau jadi pengurus? Rasanya kok enggak. Ada sesuatu yang berangkat dari dalam yang membuat kita mau melakukannya. Kita punya kehendak untuk iya, aku mau. Nah, bicara soal keterhisapan dengan di dalam Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Bapaknya, maka ini juga bicara soal kehendak. Aku mau melakukannya. Ada sebuah keinginan yang bukan hanya keinginan yang dasarnya nafsu aja, tetapi keinginan untuk apa? Keinginan yang mendasar. Ya karena pada dasarnya tubuhku ini sendiri adalah bicara soal kesatuan, maka aku secara fisik aku juga kepengen bersatu, berkomunitas di dalam sebuah komunitas. Dan kalau bicara soal mau bersatu di dalam sebuah komunitas, itu pun juga butuh effort, itu butuh usaha, enggak semata-mata langsung bisa otomatis masuk di dalamnya. Tetapi di situ di dalamnya ada sebuah pengorbanan. Di dalamnya ada sebuah hal yang perlu dilakukan lebih lagi. Saya yakin dan percaya para pelayan minggu ini latihannya enggak cuma sekali, tetapi latihannya 2 kali. Pertanyaannya, kenapa mau latihan 2 kali untuk ibadah yang cuma 1 jam ini? Kenapa mau melakukan itu? Pasti jawaban lebih dalamnya lagi, ya karena saya mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Semoga jawabannya itu gitu ya. Bukan supaya kebaktian berjalan lancar dan supaya nggak ada evaluasi. Bukan karena itu begitu. Tetapi ada effort yang dilakukan lebih. Dan inilah salah satu bentuk dari sebuah keterhisapan. Bahwa keterhisapan itu bukan hanya Kristus yang mengundang kita untuk masuk, tetapi kita juga yang mau memberi diri untuk masuk. Dan ini bicara soal keterhisapan. Karena kalaupun kita bicara soal terhisap, kita nggak mau masuk, ya selamanya kita akan berada di luar. Nah, rekan-rekan yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, menariknya lagi teks ini kemudian ditempatkan setelah tetapi dalam Minggu Paskah yang ke-7. Padahal kalau kita membaca teks Alkitab kita ini justru berada di masa ketika Yesus sebelum mengalami jalan penderitaan, jalan salib. Apa ini yang kemudian menjadi menarik? Apakah ini leksionarinya yang salah karena meletakkan teks ini justru di Minggu Paskah yang ke-7? Kok salahnya seluruh dunia kalau salah begitu ya? Tetapi ini bukan hanya ini tidak mau mengatakan ini salah atau ini benar. Tetapi yang mau dikatakan adalah bahwa bicara soal keterhisapan dengan Tuhan Yesus dan Bapaknya, maka bicara kesadaran bahwa saya diutus ke tengah dunia ini. Kalau di luar sana ada hashtag kabur aja dulu, tapi kalau bacaan kita hari ini justru mau menolak escaping theology. Bacaan kita hari ini mau mengajak kita untuk menolak, untuk kabur dari dunia. Dunia yang susah, dunia yang menyebalkan, dunia yang pusing lah pokoknya. Dunia yang keras, dunia yang seringkali tidak membuat kita hidup nyaman begitu ya. Dunia yang segala sesuatu bisa terjadi. Mertua dihamili menantu, baca beritanya ada ya. Mertua dihamili menantu, atau macet total gara-gara Presiden Prancis lewat tuh ya. Ada di sini yang macet lebih dari 2-3 jam. Saya mengalami perjalanan terpanjang dari Pinang Ranti ke Kebonjeruk 5 jam. Dunianya keras, Bung, begitu ya. Dunia keras. Nah, tapi justru di dalam dunia yang keras itu, ketika di tempat kerja sikut sana sikut sini, sekeras itu dunia, dan di dalam dunia yang keras itu Tuhan Yesus mengutus kita yang terhisap ini untuk hadir di sana. Effortnya bukan hanya effort untuk kita masuk ke dalam persekutuan, tetapi effortnya juga untuk kita masuk ke dalam dunia yang keras. Tuhan Yesus gak ngajak untuk kabur dulu yuk, tapi Tuhan Yesus mengajak untuk masuk ke dalam dunia. Dunia adalah tempat di mana Yesus menyatakan karyanya, dan dengan demikian manusia pun juga diajak untuk masuk
ke dalam dunia. Dunia menjadi arena pengikut Kristus berkarya. Namun berkaryanya seperti apa? Berkaryanya nggak sendirian. Kenapa? Karena dunianya keras. Kalau berkaryanya sendirian, yang terjadi adalah itu tadi. Seperti yang terjadi di luar sana, sikut menyikut. Karena dunianya keras, maka yang terjadi adalah kita diajak untuk saling bergandeng tangan. Kita saling punya usaha untuk terikat satu dengan yang lainnya. Ketika dunia sekarang ini punya kecenderungan membuat manusia menjadi semakin egois dan individu, firman Tuhan hari ini mengatakan, gak bisa. Dunia perlu solusi. Solusinya apa? Mari hidup di tengah dunia ini dengan kesatuan kita sebagai umat beriman. Sudah banyak gereja di luar sana yang hanya memikirkan kompartemen. Sudah banyak gereja di luar sana yang hanya memikirkan yang penting komisiku oke, gak peduli dengan komisimu. Tetapi rasa-rasanya tidak, ini tidak terjadi di GKI Samanhudi. Bahwa satu komisi dengan komisi yang lain saling terhubung satu dengan yang lainnya. Senang sekali kalau melihat rekan-rekan di sini ketika Natal yang lalu ada begitu banyak teman-teman yang kemudian tergabung di dalam kepanitiaan Natal. Itu mau menunjukkan apa sih teman-teman? Sudah waktunya kita nggak bisa lagi mikirin diri kita sendiri. Bahwa di mana contohnya? Ya dari dalam gereja sendiri terlebih dahulu. Dunia di luar sana membutuhkan contoh bagaimana menjadi satu itu. Dan menjadi satu itu artinya mau memberi diri untuk mendengarkan. Dunia di luar sana perlu contoh menjadi satu itu bagaimana. Menjadi satu itu artinya tidak lagi meninggikan diri, tetapi bagaimana saya mensupport yang lain. Rekan-rekan yang terkasih, kebetulan anak saya ini dua-duanya kan main basket gitu ya. Nah ketika dalam pertandingan kejurkot yang lalu tingkat kota, anak saya itu badannya kecil teman-teman, kecil banget. Dia itu cuma 140, sementara teman-temannya itu tingginya lebih dari 140 gitu. Nah ada hal yang menarik di dalam pertandingan itu adalah ketika sedang nilainya sedang ketat gitu ya, angkanya sedang ketat. Ada satu anak yang badannya tinggi gede teman-teman. Itu kemudian dia tiba-tiba menghalangi musuhnya. Dia kemudian menjadikan tubuhnya ini sebagai tameng untuk lawan-lawannya. Sementara anak saya yang kecil itu bisa masuk dan kemudian bisa cetak poin. Rekan-rekan yang terkasih, coachnya sangat salut dengan apa yang dilakukan, bukan dilakukan oleh anak saya, tetapi coachnya sangat salut dengan yang dilakukan oleh si anak yang badannya besar ini. Bisa nggak dia rebut bola dari anak saya? Bisa, karena dia badannya lebih gede. Tapi yang dilakukan dia, si bocah ini adalah dia menjadikan dirinya sebagai tameng supaya yang kecil bisa lewat untuk bisa cetak poin. Sebab akhirnya yang menang bukan si bocah kecil 140 itu, tapi yang menang adalah satu tim. Rekan-rekan yang terkasih, dunia itu perlu contoh. Dari mana contohnya? Ya dari keterhisapan kita. Jangan biarkan dunia itu hanya mencontoh, oh kalau kebaktian itu bikin majat. Enggak, sudah cukup contoh-contoh yang seperti itu. Tapi dunia yang keras ini perlu contoh bagaimana hidup saling mendengarkan satu dengan yang lain. Keterhisapan pengikut Kristus dengan Tuhan Yesus dan Bapaknya ini hendak mengingatkan bahwa visi Tuhan Yesus bagi para muridnya itu bukan supaya para pengikutnya hidup terpisah dan menjadi sekelompok masyarakat yang unggul secara eksklusif. Akan tetapi dalam kesatuannya dengan Bapa dan sesama, pengikut Kristus menjadi bagian dari solusi untuk dunia yang keras ini. Pengikut Kristus menjadi bagian dari solusi untuk dunia yang enggan hidup di dalam interkoneksi. Semakin banyak manusia yang hidup sendiri, lonely, semakin banyak manusia-manusia NPD yang membuat hidupnya semakin terpisah dengan sesamanya dan dunianya. Tinggal di dunia yang sama tapi seolah tinggal beda dunia dan alam. Semakin banyak orang yang hidupnya didrive oleh luka-luka masa lalunya. Dan ini yang kemudian menjadikan dunia menjadi semakin dingin dan membeku.
Nah, dalam dunia yang seperti inilah visi Tuhan Yesus kepada para muridnya. Kala itu kita terima sebagai warisan iman. Visi Tuhan Yesus bukan hanya untuk para murid yang kala itu menghadapi kejamnya para pemerintah Romawi dan orang-orang Yahudi yang menindas mereka. Visi Tuhan Yesus hari itu menggema hingga saat ini. Maka jangan keraskan hati kita. Mari kita hidup sesuai dengan hakikat kita. Tubuh kita sendiri adalah sebuah kesatuan. Maka hiduplah terus menyatu dengan Tuhan Sang Pencipta dunia ini. Dan teruslah terhubung dengan sesama kita. Bukan karena kita makhluk sosial, tetapi karena sesama kita adalah rekan seperjalanan kita dalam hidup di dunia ini. Bukan supaya kita menjadi eksklusif atau kelompok yang paling unggul, akan tetapi kesatuan kita dengan Tuhan dan sesama menjadi bagian dari solusi untuk dunia ini. Tuhan Yesus tidak mengajak kita untuk kabur dari dunia ini, akan tetapi Tuhan Yesus mengajak kita untuk masuk menerobos dunia yang dingin ini, sehingga pada akhirnya semua orang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, tolong kami untuk selalu ingat bahwa Tuhan punya visi dalam kehidupan kami sebagai umat percaya, untuk terus terhisap di dalam persekutuan dengan Engkau, dan kami juga boleh menunjukkan menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bagaimana kami hidup menjadi satu dengan sesama kami. Kami tidak mementingkan diri kami, tetapi kami sungguh boleh memberi diri kami untuk hidup bersama dengan yang lain. Ya Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami juga mau bersama-sama bersatu hati berdoa untuk kesehatan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah tubuh pemberian Tuhan ini, dan biarlah kami juga boleh bertanggung jawab atas tubuh pemberian-Mu ini ya Tuhan. Kami memperhatikan setiap makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kami, sehingga dengan demikian kami boleh memuliakan Tuhan dengan tubuh pemberian Tuhan ini. Kami berdoa untuk keluarga, berkatilah setiap keluarga yang Tuhan boleh hadirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di dalamnya kami boleh menjadi bagian dari keluarga itu. Oleh sebab itu berkati orang tua kami, berkati keluarga kami yang lain, dan jika ada sekiranya kami yang hidup terpisah dengan keluarga kami, mereka yang ada di luar kota, Tuhan kiranya berkat sukacita terus terlimpah atas mereka, dan tolong kami agar supaya kami tidak jemu untuk selalu terhubung dengan keluarga kami meskipun jarak memisahkan kami. Kami berdoa untuk saudara kami Vito dan Vina yang berulang tahun. Berikanlah hikmat-Mu atas pertambahan usia bagi Vito dan Vina ini, sehingga di masa muda mereka sungguh boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di dalam keluarganya, di tengah pekerjaannya, di tengah studi yang ia tempuh, dan kiranya Tuhan selalu bersamanya. Kami berdoa juga untuk setiap kami yang datang dengan pergumulan kami masing-masing. Kami berdoa untuk kami yang datang dengan pergumulan pekerjaan kami yang mengalami situasi yang
tidak mudah di dalam pekerjaan kami. Kami harus bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin menyulitkan kami, atau kami harus bekerja sama dengan orang-orang yang pasif. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kepada kami roh semangat dan sukacita, sehingga pekerjaan kami sungguh boleh menjadi altar persembahan kami untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh melayani Tuhan lewat pekerjaan kami. Kami berdoa untuk setiap kami yang datang dengan pergumulan kehidupan keluarga. Bapa, tidak ada keluarga yang tidak bergumul. Oleh sebab itu, biarlah di dalam setiap pergumulan kami boleh menyertakan Tuhan di dalamnya. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang bergumul tentang pasangan hidup. Kami yang menambahkan kekasih-kekasih hati, supaya dengannya kami boleh bertukar pikiran, bertukar kisah. Tuhan, pada saatnya nanti kami percaya Engkau akan menghadirkan mereka tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kami juga berdoa untuk setiap kami yang memiliki pasangan sebagai pacar, calon suami atau calon istri, tunangan. Tuhan, hadirlah di dalam relasi kami ini. Biarlah di tengah-tengah masa kami mengenal lebih dekat lagi dengan pasangan kami, Tuhan, kami tetap mengutamakan Tuhan di dalam relasi ini. Berkatilah relasi ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami di Komisi Pemuda, di GKI Samanhudi lebih luas lagi. Kiranya Tuhan yang berkenan atas setiap karya pelayanan yang kami lakukan. Biarlah setiap karya pelayanan yang kami lakukan bukan untuk melelahkan anggota tubuh kami saja, tetapi biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, baik di Komisi Pemuda atau komisi yang lain ataupun aktivitas yang lain di gereja ini, itu boleh semakin mendekatkan kami kepada Tuhan dan menumbuh kembangkan spiritualitas kami di dalam Tuhan. Kiranya Engkau Allah Bapa Sorgawi yang terus menyertai dan mendengarkan doa kami. Dan biarlah kami juga boleh mengakhiri doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 16. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Umat dapat memberikan persembahan dan melakukan aksi sedulur dengan cara memasukkan amplop persembahan dan amplop aksi sedulur ke kantung persembahan, atau dengan menggunakan QR Code yang tersedia di layar dan ditempelkan di kursi di depan. Khusus untuk aksi sedulur dapat melakukan transfer dengan nilai akhir nominal 20. Kepada Tuhan, bila
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus yang baik, kami datang menghadap-Mu dengan penuh ucapan syukur atas berkat dan kasih setia-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Hari ini kami membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini dan pakailah untuk memperluas pekerjaan dan pelayanan-Mu di tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dunia ini perlu orang-orang yang memberi contoh, orang-orang yang memberi teladan, dan juga orang-orang yang menginspirasi. Dan Tuhan mengutus kita sebagai murid-murid Kristus untuk juga bisa memberikan teladan, contoh, dan menginspirasi, serta berkarya bagi dunia. Mari kita sama-sama tetap bersatu untuk berkarya, bergandengan tangan dan bahu-membahu agar Tuhan juga boleh dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kalah. Biar dunia tahu bahwa kita miliknya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita miliknya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita miliknya. Dalam kasih tubuh Kristus yang besar. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kasih dan rahmat-Nya dan memberi kita damai sejahtera sehingga kita hidup boleh bersekutu dengan Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Bapa, Allah dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya,
Ibadah kita telah selesai, teman-teman boleh bersaat teduh sejenak. Ya. Selamat hari Minggu teman-teman pemuda. Hari Minggu. Ya, sebentar kita akan melihat pengumuman. Boleh? Ya. Selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ada yang baru pertama kali hadir di Kebaktian Pemuda? Nggak ada ya? Oh ya, orang lama semua berarti ya. Ya, selamat beribadah dan next kita mau beribadah bersama-sama lagi di sini ya. Lalu yang teman-teman berulang tahun ada 2 orang nih. Di minggu ini ada Vito dan Vina di tanggal 19 Mei. Kayaknya orangnya nggak datang ya? Ya, nggak ada yang datang ya. Ya teman-teman boleh PM teman-teman yang ulang tahun. Kalau misalnya kenal, ucapkan selamat ulang tahun gitu ya. Next. Untuk kebaktian hari ini, pelayan ibadahnya ada Kak Tika, penatuanya ada penatua Catherine, PL-nya saya sendiri Erna. Lalu pemusiknya ada Wicitra, teman-teman. Nah ini pemusiknya baru ya, mungkin baru kenal, boleh nanti kenalan. Namanya Wicitra Veva. Welcome ya. Lalu multimedianya ada Zerlin, soundnya ada Evan, publikasi Regita, ushernya ada Gabriela dan Hans. Next. Untuk minggu depan teman-teman kita kebaktiannya bergabung dengan kebaktian umum karena ada Pentakosta ya, kebaktian Pentakosta dan pengucapan syukur tahunan. Nah kebaktian ini tuh kebaktian intergenerasi, jadi semua usia tuh ada untuk beribadah bersama-sama nantinya. Dengan tema Babel memisahkan, Pentakosta menyatukan, akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Akihari. Kebaktiannya seperti jam biasa pukul 7, 9.30 dan jam 6 sore. Next. Kebaktian 2 minggu lagi, nanti di sini ya, di Ruang Yerusalem, tanggal 15 Juni itu dengan tema My Voice versus His Voice. Dilainkan oleh Pendeta Peter Abednego, jam 9.30 sama jamnya. Pelayan firmannya ada Pendeta Peter, penatuannya Penatua Elis, PL-nya Kristianto, singernya Evo dan Valerie, PM-nya Daniel, multimedia Melva, sound Alice, publikasi Fani, ushernya Mariana dan Sandi. Selamat melayani untuk teman-teman yang melayani 2 minggu nanti ya. Next. Ya teman-teman, kita sudah memasuki seri Pentakosta ya. Seri Pentakosta ini sudah dimulai dari hari Jumat kemarin, hari pertama Sabtu, lalu nanti next hari ketiga akan dilakukan di hari Senin tanggal 2 Juni ya. Teman-teman yang mungkin punya waktu untuk boleh datang, silakan bergabung untuk beribadah bersama. Itu kita akan mulai di sini di Ruang Yerusalem di pukul 7 malam sampai pukul 8.30 ya, 1,5 jam. Nanti akan ada terus setiap hari Senin sampai hari Sabtu mendatang. Jadi teman-teman diharapkan kehadirannya. Untuk Senin sampai Jumat itu dilakukannya jam 7 malam, kecuali hari Sabtu dilakukan jam 6 sore. Ya, next. Nah, minggu depan itu selain ada ibadah Pentakosta dan intergenerasi, ya, ada bazar juga ya teman-teman. Seketika kembali ku jatuh cinta. Ada games. Nah, ini joget bareng. Ada hadiahnya juga ya ini ya. Dan ada foto booth juga nantinya
teman-teman bisa ikut berfoto bersama. Iya, menarik sekali ya kegiatannya itu tadi yang tahun lalu. Nah, acaranya kurang lebih sama dengan yang tahun lalu, akan ada games, joget bareng, ada makanan dan minuman yang bisa teman-teman beli, terus ada foto booth juga. Untuk kegiatan-kegiatan ini nantinya semuanya akan menggunakan voucher ya. Nah, voucher ini teman-teman harus beli dulu, tukarkan dulu dengan voucher. Jadi bayarnya nggak bisa pakai uang ya, pakai voucher belanjanya. Nanti teman-teman baru bisa beli makanan, minuman, terus main games gitu ya. Dan nanti ini akan dilakukan setelah kebaktian selesai pukul 11 sampai jam 2 siang di pelataran parkir GKI Samanhudi. Parkir motor ya, parkir mobil. Parkir mobil di sebelah sana. Nanti di parkir motor juga ada sebagian. Nanti boleh join ya teman-teman ya, ajak teman-teman yang lain, ajak keluarganya juga untuk gabung di acara ini. Next. Ini untuk info parkir teman-temannya, kalau yang bawa kendaraan, mau itu motor atau mobil, boleh silakan parkir di spot-spot ini. Iya, silakan difoto dulu mungkin yang perlu boleh. Ya, dikasih waktu ya buat teman-teman yang mau foto dulu boleh, nggak apa-apa biar nggak lupa ya. Iya. Iya. Next. Ya, ini menarik banget nih teman-teman. Kelas video editing dengan Canva gitu ya. Ya teman-teman diundang untuk menghadiri video editing. Itu akan dilakukan hari Jumat 6 Juni jam 10 sampai jam 11 siang. Jangan khawatir kalau rumahnya jauh, tidak harus ke gereja karena dilakukan melalui Zoom. Hanya 1 jam saja ya, nggak lama-lama. Jadi teman-teman bisa nih kasih waktunya 1 jam aja buat ngikutin Zoom pelatihan video editing dengan Canva. Siapa tahu bisa jadi konten kreator ya, konten kreator dan bisa juga bikin karya-karya yang lebih menarik gitu ya. Pendaftarannya bisa pakai QR ini yang di depan atau via Penatua Zerlin dan Penatua Rudi dengan nomor tertera di depan. Next. There's a light at the end of the darkness. The last step is always the hardest. But we fight it and we push against a wall that's caving in. It's not power that makes you the strongest. Run wild, run free. The skies beneath our feet. Run wild, run free. Won't hide what we were meant to be. Ya itu tadi summer camp ya teman-teman, summer camp yang tahun lalu. Akan diadakan lagi nanti ya bulan Juli ya, bulan depan. Ya silakan yang mau join boleh daftar di QR yang tadi. Ya ini aksi sedulur, jadi aksi sedulur ini sudah berlangsung sampai saat ini. Dari kebutuhan 12M, sekarang sudah terkumpul sekitar 4M gitu. Dan tersisa 7M lagi. Untuk kita bisa punya lahan parkir sendiri teman-teman. Jadi kita diharapkan partisipasinya cuma 20.000 aja kok. Atau misalnya kurang dari itu juga nggak apa-apa gitu ya. Silakan memberi atau lebih boleh lagi lebih baik gitu ya teman-teman. Next. Ya, selamat hari Minggu. Selamat menikmati kebersamaan dengan teman-teman yang lainnya.